Jadi apa saja agenda Presiden selama berkantor di Ibu Kota Nusantara? Kita langsung mengupdate-nya bersama Deputi Protokol Pers Media, Sekretariat Presiden Yusuf Permana. Halo, selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Pak Yusuf. Apa kabar Pak Yusuf? Selamat pagi Indonesia, salam hangat dari Ibu Kota Nusantara. Oke. Oh, mantap. Jadi Pak Jokowi katanya masih soft ngantor. Apa agendanya Pak selama soft ngantor ini Pak Yusuf? Ya, jadi hari ini adalah hari kedua beliau ngantor di Istana Garuda atau di Istana Ibu Kota Nusantara. Agenda hari ini beliau akan menerima Kadinda dari Kalimantan Timur, dari Samarinda, dari Balikpapan, begitu juga dari HIPMI Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Samarinda, karena beliau ingin mengajak para pengusaha lokal tersebut, para pengusaha sekitar IKN untuk berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada beliau-beliau itu untuk membangun di IKN, termasuk juga sama-sama menjemput masa depan di IKN. Jadi partisipasi pengusaha lokal dan juga masyarakat lokal memang sangat diutamakan dan menjadi fokus dari Bapak Presiden. Kemudian Oke. berikutnya juga Bapak Presiden menerima jajaran pengamanan mulai dari Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres dan Dandim untuk menerima laporan dan memberikan direktif bahwa tidak boleh ke depannya ada kejahatan sama sekali di Ibu Kota Nusantara. Itu antara lain Oke. agenda-agenda Bapak Presiden ngantor hari kedua di Istana Garuda. Iya, Pak Yusuf kan kemarin awak media bertanya kepada Presiden, nyenyak nggak tidurnya Pak Jokowi di istana? Katanya belum nyenyak. Itu kenapa Pak Yusuf? Ya, jadi sebagaimana kita kalau menempati rumah baru, pasti ada rasa bagaimana begitu sehingga tidurnya menjadi kurang nyenyak. Tetapi alhamdulillah di hari kedua ini beliau terlihat sangat segar. Mudah-mudahan beliau bisa istirahat cukup dan bisa melanjutkan tugas-tugas kenegaraan yang memang sangat eh, cukup berat begitu. Apalagi juga beliau dilanjutkan dengan meninjau progres-progres pembangunan termasuk persiapan acara memperingati detik-detik proklamasi di Ibu Kota Nusantara. Oke, jadi malam ini pasti akan nyenyak ya. Semoga nggak overthinking lagi Pak Jokowi. Pak Yusuf, apalagi kemarin sudah ketemu dengan para influencer ya, bareng-bareng juga sempat naik motor juga. Jadi apa sih Pak Yusuf yang dibahas kemarin bersama teman-teman influencer? Ya, jadi kami sampaikan teman-teman bahwa sampai saat ini banyak sekali permohonan yang datang kepada kami, baik dari influencer, dari para artis, dari para kalangan muda, para komunitas, untuk diajak serta dalam kunjungan kerja Bapak Presiden ke Ibu Kota Nusantara. Nah, kebetulan kemarin sekaligus juga mengajak para komunitas pemotor dan para influencer untuk sama-sama mencoba menjajal alusnya jalan tol yang telah selesai sepanjang 15 km itu, sekaligus di ujungnya ikut serta meresmikan jembatan Pulau Balang. Jadi jembatan Pulau Balang ini memang salah satu akses penghubung jalan tol IKN. Jadi juga antara lain adalah untuk supaya para generasi muda ini ya, ke depan akan melanjutkan dan merawat Ibu Kota Nusantara yang begitu indah. Di sepanjang jalan juga kita bisa melihat hutan-hutan tropis yang masih alami, termasuk juga dengan lautan yang terlihat dari akses jalan tol IKN. Jadi itu Oke. antara lain urgensi atau keinginan dari Bapak Presiden untuk memberikan pengalaman dan juga eh,
membangun tentang wawasan kenegaraan bahwa ibu kota Nusantara ini adalah milik kita bersama, Oke. kita rawat bersama, utamanya juga dari kalangan generasi Jadi muda. permohonan itu datang dari influencernya ya Pak, karena kan ada perbincangan di publik, diskusi bahwa wah itu habis berapa, mengundang influencer dan lain-lain. Tapi ternyata permohonannya dari influencer itu sendiri. Oke. Oke, nah Pak Yusuf kan kemarin juga Pak Jokowi mengundang ya untuk meresmikan jembatan Pulau Balang tadi ya. Nah ini memang seefektif apa sih Pak Yusuf untuk memotong durasi waktu ke IKN dari kota besarnya? Ya, jadi target kita dari Balikpapan itu sampai di IKN adalah sekitar 65 menit yang telah menggunakan jalan akses tol IKN tersebut. Karena konektivitas antara Balikpapan ke IKN termasuk juga konektivitas di daerah-daerah sekitar baik dari Kabupaten Penajam misalnya itu menjadi fokus Bapak Presiden agar pertumbuhan ekonomi ini dapat bersama dan merata begitu, bukan hanya IKN yang bertumbuh, tapi juga daerah-daerah sekitar penyangga juga ikut tumbuh bersama. Termasuk Bapak Presiden juga mengajak partisipasi masyarakat untuk menata IKN. Bahkan masyarakat lokal sekitar IKN juga bukan hanya ikut partisipasi membangun IKN, tapi juga mendapat perhatian untuk menjadi peserta undangan pada saat upacara peringatan detik-detik proklamasi di IKN. Oke, Pak Yusuf tadi Anda sempat menyatakan soal targetnya itu zero crime rate ya, nol angka kejahatan atau kriminalnya. Nah hari ini Pak Presiden dijadwalkan bertemu dengan ada Pangdam dan juga lainnya. Apakah ini untuk memang memastikan soal keamanan di IKN sendiri Pak Yusuf? Ya, karena IKN adalah ke depan menjadi smart city begitu memberikan rasa nyaman bagi warga IKN, tentu saja beliau ingin memastikan kepada jajaran pengamanan bahwa tidak boleh ada kejahatan sama sekali di ibu kota negara, dan bukan hanya di ibu kota negara, termasuk juga di seluruh Indonesia. Maka teman-teman dari TNI dan Polri pun telah membangun Polres di ibu kota Nusantara. Ini salah satu langkah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan warga ibu kota Nusantara. Oke, Pak Yusuf kan sudah hamin 2 minggu ya sebelum 17 Agustus nih upacara di sana. Kira-kira fasilitas apa yang saat ini akan dikebut atau difokuskan agar cepat selesai untuk Agustus nanti? Iya, dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa sebuah pembangunan ibu kota baru atau ibu kota Nusantara adalah hal yang terpisah dengan kita untuk menyiapkan pagelaran upacara detik-detik proklamasi. Kalau ibu kota baru tentu saja membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan waktu yang lama sebagaimana pembangunan ibu kota baru di negara-negara lain, tetapi untuk pagelaran persiapan peringatan detik-detik proklamasi, kami sampai saat ini masih melakukan penyempurnaan dan finishing kegiatan baik mulai dari apel kehormatan renungan suci di Taman Kusuma Bangsa juga telah ditinjau oleh Bapak Presiden. Alhamdulillah progresnya sudah cukup hampir selesai dan bisa digunakan pada tanggal 16 Agustus, termasuk juga peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara. Beliau melihat lapangannya, melihat fasilitas tenda, undangan dan sebagainya. Alhamdulillah sudah hampir selesai dan bisa dan siap digunakan untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi di Ibu Kota Nusantara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.